Lillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Man yaqra'ul hadis? Siapa yang hafal hadis? Anak-anak tahfidzul Quran yang hafal hadis silakan baca hadisnya, yang tidak hafal silakan ambil posisi masing-masing push up 10 kali. Yang udah dikasih kitab tidak hafal hadis keterlaluan. Pokoknya setiap pelajaran di sini harus dihafalkan. Udah dikasih kitab, hadisnya singkat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ahlina minan nas faqila man ahlullahi minhum qala ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuhu. Hadis yang ringkas, padat. Kemana waktu antum 24 jam? Nggak usah menung, ambillah posisi masing-masing. Pengong, ambillah posisi masing-masing. Sudah dikasih kitab gratis. Semuanya yang dapat kitab-kitab gratis itu kusablah semua. Hadis ini penting. Antum bisa pakai untuk khutbah, antum bisa pakai untuk memotivasi orang. Antum tidak hafal, apa yang antum mau sampaikan? Dihafalkan. Ingat, setiap lewat hadis, lewat ayat, hari per hari antum hafalkan. Harus ada satu hari minimal satu hadis. Inisiatif antum sendiri. Man nakhabal ilma alladhi yultaqat, ya. Yang ngambil ilmu sedikit lama-lama nanti banyak, ya. Antum kalau per hari hafalkan satu hadis, nanti besok satu hadis lagi, besok satu hadis lagi, akan terkumpul pada diri antum maklumat. Dihafalkan. Pokoknya setiap pelajaran yang sama anak ini antum yang ikut itu wajib antum hadis atau ayat Al-Quran antum hafalkan, karena akan ditanya. Dan inti dari belajar itu ada yang antum hafalkan. Hadis yang ringan, simple, bisa memotivasi antum. Inna lillahi ahlina minan nas ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuhu. Ini apa namanya, hadis yang ringan, simple, tapi bisa memotivasi. Kemudian an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ijlalillahi ikrama dzisyaibal muslim, sesungguhnya termasuk pemuliaan Allah adalah memuliakan dzisyaiba al muslim, memuliakan orang yang sudah tua. Wa hamilil Quran ghairil ghali fihi wal jafi'an, dan termasuk bagian dari ijlalullah, memuliakan Allah azza wajalla,
adalah memuliakan para hamilil Quran, para pembawa Al-Quran, ghairil ghali fihi wal jafi'an, itu para pembawa Al-Quran yang tidak hulu dan tidak kaku padanya. Wa ikrama dzis sultan al-muqsit, serta memuliakan penguasa yang adil. Kata Nabi SAW, termasuk bagian dari memuliakan Allah, min ijlalillah, iqram dzi syaibah, wa iqram hamilil Quran, wa iqram dzi sultan al-muqsit. Itu makna hadis ini. Termasuk bagian dari memuliakan Allah adalah memuliakan orang-orang yang sudah tua, memuliakan para penghafal Al-Quran, dan memuliakan dzis sultan, penguasa yang adil. Yurshiduna Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis ila ma yanbaghi an nu'amila bihi ahlal Quran lima lahum minal makanatil azima indallahi azza wa jalla. Rasulullah SAW membimbing kita pada hadis ini menuju sesuatu yang selayaknya kita perlakukan dengannya ahlul Quran, dikarenakan mereka memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, Nabi SAW mengatakan, inna min ijlalillah ay ta'zimuhu wa takrimuhu, maknanya termasuk bagian dari mengagungkan, memuliakan Allah. Yuhtamalu annal ijlal huna mudhafun ilal fa'il. Lihat, ini faedah. Kata penulis, ada kemungkinan, ada ihtimal di sini lafadz ijlalullah mudhaf ilal fa'il, diidhafakan kepada fa'il, berarti lafzul jalalah itu fa'il. Kalau lafzul jalalah itu fa'il, berarti bimakna min ijlalillah iyyakum, termasuk pemuliaan Allah terhadap kalian. Berarti yang memuliakan siapa? Allah azza wa jalla. Au ilal maf'ul, atau bermakna maf'ul, atau mudhaf ilal maf'ul, bimakna min ijlalikum lillah, termasuk pemuliaan kalian terhadap Allah azza wa jalla. Wastadharu alayya, wastadharu alal qari, atau afan Ali al-Qari, afan, wastadharu Ali al-Qari al-qaul ats-tsani, dan Ali al-Qari, penulis kitab Mirqatul Mafatih, istadhar, lebih menampakkan, lebih menguatkan, bahasa kitanya, menganggap yang kuat adalah al-qaul ats-tsani, bahwasanya lafaz inna min ijlalillah ay min ijlalikum lillah, termasuk pemuliaan kalian terhadap Allah, pengagungan kalian terhadap Allah, penghormatan kalian kepada Allah adalah memuliakan orang yang sudah tua, memuliakan hamilul Quran, memuliakan sultan al-muqsit. Wadih? Jelas? Wa yuhtamalu anna kila al-qaulaini murad, dan ada kemungkinan dua pendapat, dua keterangan tersebut semuanya yang diinginkan. Faqad utiya sallallahu alaihi wasallam jawami al-kalim, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih jawami al-kalim. Ini faedah nahwu ya ikhwan, ya. Sehingga lafaz inna min ijlalillahi ikram dzis syaibal muslim wa hamil Quran wa ikram dzis sultan al-muqsit, lafaz inna min ijlalillah lahu ma'nayan, imma annahu mudhafun ila al-fa'il fayakunul ma'na
inna min ijlalillahi iyyakum, sesungguhnya termasuk bagian dari pemuliaan Allah kepada kalian. Atau makna kedua mudhaf ilal maf'ul, maknanya inna min ijlalikum lillah. Wadih? Jelas? Nyambung sampai di sini? Kalau bahasanya dokter Vicky, asa otak ya. Anak-anak tahfidz mungkin tidak paham hari ini, mungkin antum tidak paham, nanti berjalan waktu ya, tapi mau serius untuk belajar ya. Kadang sebagian orang ini ada yang ana mau belajar takhusus, nanti dimasukin takhusus nggak paham pula. Antum mana saran anak Faiz siapa yang di sini mantep-mantep antum ya di tahfidzul Quran ini, berjalan sampai 16 tahun. Nggak usah mau ikut-ikutan mau takhusus ya, nanti dapat 2 bulan pulang berhenti, berat ya, antum masih labil, mendingan antum hafal ya. Kemudian ikramu dzisyaibal muslim, ay annahu ta'ala yukrimuhu fayaghfiru lahu wa yu'zim sya'nahu. Maknanya Allah Subhanahu wa taala memuliakannya, mengampuninya dan mengagungkan kedudukannya. Wa yu'allimukum annahu yukrimuhu. Allah Subhanahu wa taala yu'allimukum, memberitakan kepada kalian bahwasanya Allah memuliakannya. Au min ijlalikumullahu ta'ala an tukrimu dzasyaiba al muslim, atau masuk bagian dari pemuliaan kalian terhadap Allah, yaitu kalian memuliakan orang yang sudah tua, bitauqirihi fil majalis warrifaq bihi wasyafaqu alaihi wa nahwi dzalik, dalam bentuk memuliakannya ya, di majlis, lembut terhadap mereka, menyayanginya dan yang semisalnya. Fata'zimukum iyyahu wa tawqiruhu ijlalun lillahi ta'ala, sehingga pengagungan kalian terhadap orang yang sudah tua tadi dan pemuliaan kalian terhadap dia itu bagian dari memuliakan Allah Azza wa Jalla. Itu maknanya. Sehingga makna ikram dzisyaibal muslim ada 2 makna tadi. Kalau diidhafakan kepada fa'il, maknanya Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya Allah memuliakan orang-orang yang sudah tua. Atau makna kedua, bagian dari bentuk kalian memuliakan Allah yaitu kalian memuliakan orang-orang yang sudah tua. Wa hamilul Quran ay hamalatul Quran hum umumu qurra'ihi wa hufadhihi wa mufassirihi al-amilina bi ahkamihi wa halalihi wa haramihi. Hamilul Quran yaitu hamalatul Quran. Siapa hamalatul Quran? Mereka adalah umum qurra'ihi, keseluruhan para pembaca Al-Quran, semua para penghafal Al-Quran, semua para ahli tafsir Al-Quran yang mengamalkan hukum-hukumnya, mengamalkan yang halal dan yang haramnya. Wakil al-murad hafizul Quran khasatan, ada yang mengatakan maksud hamilul Quran adalah penghafal Al-Quran saja. Wasammahu hamilan lahu lima yahmil min masyakin katsirah tazidu alal ahmalis tsaqilah. Disebut dia para penghafal Al-Quran sebagai hamilul Quran dikarenakan dia yahmil, membawa, mengemban masyakin katsirah, membawa atau mengemban rasa berat yang sangat banyak, tazidu alal ahmal ats-tsaqilah, yang melebihi bawaan yang sangat berat. Yang berat ya ikhwan, menghafal Al-Quran itu berat. Menghafal Al-Quran itu sangat berat. Makanya kalau anak pribadi ya, untuk pengajar-pengajar Al-Quran itu tidak layak sebenarnya digaji murah. Kalau memang dia bukan cuma pengakuan udah pernah ngafal Al-Quran, enggak. Anak pribadi lebih menghargai ya. Kalau masalah cuma sekedar sarjana atau apa, anak tidak butuh. Karena berat menghafal Al-Quran. Kenapa anak pernah menghafal Al-Quran? Pernah menghafal, pernah berat sekali ya. Menghafal loh,
ya, jaga, bukan cuma sekedar setoran aku sudah pernah. Nah, itu semua orang bisa, ya ikhwan. Ya, antum juga kalau hafal nggak paham maknanya percuma aja, kayak orang mabuk. Ya, ada orang ya nggak ada indahnya juga sih sebenarnya. Antum hafal Al-Quran, ditanya dalil, hafal Al-Quran, ya sama aja juga. Antum ngapain antum ngafal Al-Quran, antum juga nggak ngerti. Makanya orang belajar itu harus juga ngerti. Ditanya masa ayatul wudu, nggak tahu. Ya, ayatul dain nggak tahu, ayatul riba nggak tahu. Antum hafal Al-Quran tapi antum nggak tahu, sama saja, mendingan mabuk. Makanya kalau mau kayak orang mabuk, ada seorang penceramah, dia bilang gini, orang yang sholat, ya, orang yang sholat katanya dia, kalau tidak paham apa yang dia baca, sama seperti orang yang mabuk ngoceh, tidak paham, masuk akal. Ya enggak? Lah orang mabuk itu kan ngoceh dia, paham apa yang dia baca, dia omongkan, tidak paham. Antum menghafal, tapi antum tidak paham itu yang antum hafal. Hah? Disebutkan di sini kemarin, masya Allah ada faedah loh, membaca Al-Quran tidak paham maknanya, tidak ditadaburi, hukumnya apa? Makruh. Iya apa enggak? Itu loh kemarin loh, mana halaman berapa itu? Itu loh, lihat halaman 11. Al-karahiyah mithlu karahiyatut tilawah duna tadabburin wa tafakkurin fil ma'ani. Seperti membaca, karoha adalah karahiyatut tilawah, makruhnya membaca kalau tanpa tadabbur, tanpa tafakkur dalam maknanya. Faham? Antum ngaji tapi antum tidak paham, tidak tadabbur, antum tidak ngerti, itu makruh. Karena tujuan diturunkan Al-Quran adalah untuk difahami, ditadaburi, bukan sekedar dibaca. Kadang sebagian orang tuh terlalu fokus dengan apa? Tahsin, tapi dia tidak mau belajar bahasa Arab, ya. Kan butuh proses ditadaburi. Wa hamil Quran ghairul ghali fihi ay qari'ul Quran alladzi la yatajawaz al-hadda fil amal bihi. Makna dari hamilul Quran ghairul ghali fihi yaitu qari'ul Quran yang tidak melebihi batasan di dalam beramal. Wa tatabbu' lima khafiya washtabaha min ma'anihi, dan tidak melebihi tatabbu', fit tatabbu itu atofnya ke fil amal bihi, ya. Fit tatabbu, jadi qari'ul Quran alladzi la yatajawaz al haddu fit tatabbu, yaitu qari'ul Quran, pembaca Al-Quran yang tidak melebihi batasan dalam tatabbu'nya dia, dalam penelitiannya pada perkara yang samar dari makna-makna tersebut. Nggak usah berlebihan, mana yang tahu, yang nggak tahu sudah, nggak usah dibahas. Contoh yang tatabbu' itu, warna anjing Ashabul Kahfi, di mana sih tempatnya Ashabul Kahfi itu di mana sih? Nggak usah tuh panjang lebar, ada di Yordan, semua riwayat tidak ada yang sahih. Ada sekarang dibilang ada di Yordan, ada gua Ashabul Kahfi, dan tidak disebutkan Al-Quran, tidak terlalu penting. Oke, di mana berjumpanya Adam dan Hawa, tidak disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan dalam asar-asar Israiliyat, ada yang bilang ketemu di bukit Safa Marwah, Jabal Rahman, tidak ada riwayat yang sahih. Disebutkan di buku-buku, satu pisah, ada yang di India segala macam, tidak ada yang sahih. Sudah, tidak usah tatabuk panjang lebar, ya. Semua yang ada itu, apalagi kuburan para nabi disebutkan di sini itu semua tidak ada yang sahih. Sudah, maksudnya yang sahih itu tidak ada riwayat dari Nabi SAW. Kalau ada di buku-buku, iya. Makanya kalau ada kadang di umroh tuh, kadang mutawif sering ngomong, ini Jabal Rahmah, Jabal kasih sayang, dulu Adam dan Hawa ketemu di sini. Kalau anak pribadi itu sungkan, anak tidak pernah nyampaikan seperti itu. Kenapa? Karena itu tidak ada hadisnya yang sahih. Terus dari mana? Disebutkan di buku-buku, di tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya,
katanya memang ketemunya di Jabal Rahmah, cuma tidak ada riwayat yang sahih, nukulat gitu loh. Ya kaidahnya ya haditsu an Bani Israil wala haraj, namun butuh pengecekan ini sanadnya sahih apa enggak gitu loh. Jangan mu'dhal, jangan dhaif, disebutkan di buku-buku. Nah itu butuh pengecekan keabsahan tersebut, termasuk tempatnya juga yang disembelihnya Ismail yang ada di bukit dekat Jamarat itu tadi juga, apakah sahih periwayatan, itu semua butuh tatabbu ya. Ini jelasnya tidak disebutkan dalam riwayat hadis, namun disebutkan dalam buku-buku tafsir seperti itu. Nah yang seperti ini tadi ya sebagaimana yang dikatakan oleh penulis ini tadi, la yatajawaz fit tatabbu, jangan terlalu melampaui batas dalam mengkajinya, membahasnya. Wal mubalaghah fi ikhraji hurufi hatta yukhrijaha an qalibiha, serta tidak berlebihan di dalam mubalaghah ya, berlebihan dalam mengeluarkan huruf-hurufnya sehingga mengeluarkan huruf-huruf tadi dari qalibiha, dari tempat posisinya gitu loh. Ini juga kadang lisannya orang Indonesia ini kok kayaknya lebih susah dibandingkan lisannya orang Arab ya. Ya sudah, Al-Quran itu walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri, asal ndak apa namanya, ndak jauh-jauh melenceng ya ikhwan, karena bukan tujuan seperti itu. Anda pernah tanya sama orang yang fokus apa namanya, yang tilawah tahsin, Anda tanya, antum baca Al-Quran nggak tiap hari? Jawabnya enggak. Untuk apa antum belajar tajwid, tahsin, antum kan ngaji. Untuk apa? Kan tujuan belajar tahsin tajwid itu tujuannya apa? Untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Kalau enggak ngaji, apa faedah? Mal faedah ya. Wa ghairul jafi'an ay at-tarik lahu, orang yang meninggalkan Al-Quran, al-mu'rid an tilawatihi, berpaling dari membacanya, wa ahkam qiraatihi, hukum-hukum bacaan-bacaannya tidak mau dia baca, wa itqan ma'anihi, memutkinkan makna-maknanya, wal amal bima fihi, serta ngamalkannya, wa qila al-ghulu al-mubalaghah fi tajwid wal isra' fil qiraah. Ada yang mengatakan makna ghulu dalam Al-Quran itu ada yang mengatakan ghairul jafi, orang-orang yang ghulu, berlebihan dalam tajwidnya atau cepat dalam membaca, bihaitsu yamna'uhu an tadabburil makna, sehingga menghalangi dia dari mentadabburi maknanya, wal jafa ayatrukahu ba'da ma alimahu la siyama idza kana nasiyahu. Al jafa yaitu dia meninggalkan setelah dia mengetahuinya, terlebih lagi kalau dia sengaja melupakannya. Wa ikram dzis sultan al muqsid al hakim al adil, sedangkan memuliakan dzis sultan al muqsid adalah al hakim al adil. Wa qaddal hadits wa arsyada ila anna Allah yukrim haula'i thalatha minhum hamalatul Qur'an wa yu'zim sya'nahu wa hadza 'ala al-qaul awwal. Hadis ini menunjukkan dan membimbing kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan tiga golongan tersebut. Di antara mereka adalah hamalatul Quran wa yu'zim sya'nahum. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kedudukan mereka. Ini menurut pendapat yang pertama. Wa 'alal qauli tsani bi ma'na anna ikramakum liman dzukira wa ta'zimukum li sya'nihim huwa min ijlalillahi wa ta'zimihi. Al-qaulu tsani, makna qaulu tsani maknanya pemuliaan kalian terhadap orang-orang yang telah disebutkan dan pengagungan kalian terhadap kedudukan mereka itu bagian dari memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Sehingga hadis ini menunjukkan dan membimbing kepada kita semua, wa yadulul hadis wa yurshidu ila annahu yanbaghi lil muslimin iqramu hamalatil Quran wa tawqiruhum wa jalaluhum. Sehingga hadis ini menunjukkan dan membimbing kepada kita semua selayaknya seyogyanya bagi kaum muslimin agar memuliakan para pembawa Al-Quran, memuliakan dan mengagungkan mereka ya, menghormati mereka. Ini maksud dari hadis ini tadi. Jelas ya ikhwan ya. Sehingga makna hadis ini tadi, bentuk dari pemuliaan Allah adalah Allah memuliakan ahlul Quran, atau makna kedua, bentuk dari pemuliaan kita terhadap Allah
yaitu Allah Subhanahu wa taala, kita memuliakan orang-orang yang membawa Al-Qur'an, ya. Dan dua makna itu masuk. Hamalatul Quran dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dan dimuliakan oleh hamba Allah Azza wa Jalla. Itu jelas wadih ya ikhwan. Wallahu ta'ala naktafi bihadzal qadar.